Di video sebelumnya, gue bilang ini keyboard ketik terbaik. Dan memang sampai hari ini gue masih merasa kalau keyboard Keychron itu kasih feel yang paling enak buat jari gue untuk ngetik. Tapi ada satu hal yang benar-benar bikin gue kesel banget sama keyboard ini, yang sampai ngebuat gue akhirnya taruh keyboard ini di laci buat ngumpulin debu. Semua karena masalah ketahanan baterai. Gue kesel karena setiap hari pertama di setiap minggu, yaitu hari Senin, keyboard itu tuh selalu mati. Dan gue mesti keluarin kabel, colok, terus meja gue jadi berantakan, banyak kabel gitu. Ada kabel tambahan gitu. Berarti kira-kira baterai Keychron itu bertahan cuma sekitar 7 harian. Karena setiap Senin loh, gue mesti colok. Dan Keychron sendiri juga klaim cuma bertahan 34 jam kalau LED-nya nyala di mode Bluetooth. Yang berarti dengan gaya pemakaian gue masuk akal kalau keyboardnya bertahan sampai maksimum 7 hari. Gue pakai tanpa LED, mode Bluetooth, dan nggak pernah gue switch off keyboardnya. Ya, males lah. Dan Logitech ternyata kasih solusi dari masalah baterai Keychron. Logitech MX Master. Kualitas baterainya gue akui luar biasa. Bisa sampai 5 bulan ketika lu nggak pakai backlightnya. Intinya keyboard ini akan membuat lu lupa kapan terakhir kali lu ngecas, dan hal itu hal yang sangat gue impikan ketika mau punya meja yang super clean, terus gue usah keluarin kabel. Aneh banget, padahal mau wireless gitu. Belum lagi build quality-nya yang benar-benar bikin gue kaget pas pertama kali gue pegang. Sebenarnya kita akan langsung tahu kalau ini tuh sebenarnya plastik pas kita sentuh, tapi Logitech pakai bahan plastik yang tebal dan dipoles sedemikian rupa sampai mikir ya, apa ini metal ya sebenarnya. Solid dan enak banget dipegang bahan yang dipakai ini. Tipe keyboardnya low profile, jadi nggak akan ada masalah sakit di pergelangan tangan, dan lu bisa pakai meja untuk jadi wrist pad. Jadi nggak usah pusing ya beli-beli wrist pad segala. Switch yang dipakai ini kalau dari gambarnya kayak ada sedikit sistem mekanik ya di dalamnya. Yang dari feel keteknya sih ini bukan feel kayak karet membran yang ada di keyboard Logitech 200 ribuan kayak gini. Dimana membran kayak gini kan karet ya. Makin lama makin gak enak dipencet karena karetnya elastisitasnya berkurang. Ya, MX Keys punya durabilitas yang harusnya jauh lebih tahan lama. Yang paling gue demen sama Logitech ya karena layout dia udah disediain untuk 2 dunia, Mac dan Windows, dan semua bagian F-Row-nya udah lengkap dengan semua fungsinya. Biasanya gue pakai F3 untuk mission control, dan semisalnya lu nggak suka pun yang udah disediain default dari Logitech itu, lu bisa ganti semuanya ke apapun yang lu mau. Bahkan open aplikasi spesifik pun bisa, bebas lu mau atur kayak gimana. Semuanya bisa lu atur di software option Logitech. Yang gue suka juga, dia udah kasih kita dedicated button untuk Bluetooth device. Total 3 device yang bisa lo connect ke device ini. Entah itu mau Bluetooth ataupun dongle yang dikasih. Dikasih kita juga 4 tombol dedicated yang bisa di custom. Dan tombol yang paling gue demen sih ya tombol lock. Satu tombol langsung kunci kerjaan lo. Clean banget. Dari semua fitur yang dikasih MX Key ini, tentunya hal yang paling jadi apresiasi gue adalah Logitech bener-bener memanage power keyboard ini dengan sangat baik. Sampai-sampai ini bisa melayani lu dengan baik selama 5 bulan. Sekali cas. Gue sih sangat kagum ya, sistemnya luar biasa rapi untuk ngehemat baterainya, dan gue udah pakai sekitar 3 bulanan belum ngecas sama sekali malah. Kata-kata up to 5 bulan sih seharusnya mungkin. Info dari Logitech untuk capai kualitas baterai segila ini ya, dia pakai low energy Bluetooth yang nggak cocok untuk main game. Dan yang kedua, keyboardnya ini otomatis sleep ketika lama nggak dipakai. Tapi menariknya, ketika lu balik untuk ngetik nih, pada saat udah sleep lama gitu, dia instant connect ke device lu aja, kayak nggak nyampe 1 detik gitu, dia udah kayak nggak pernah disconnect, kayak nggak pernah sleep gitu. Dan satu fitur baterai luar biasa ini aja cukup untuk ngebuat gua pindah langsung ke keyboard ini. Dan buat gua kerjaan beres lebih nikmat rasanya daripada keyboard tuh luar biasa enak, tapi sibuk untuk ngecas berkali-kali gitu. Ganggu banget. Logitech nggak berhenti di sana, karena dia push segmen ini lebih jauh lagi dengan keluarin MX Key Mini yang ngepotong semua tombol sebelah enter nih. Dengan mode kayak gitu jelas jauh lebih mobile ketika lo mau bawa kerja ke luaran. Dan di Mini ini Logitech kasih banyak banget pilihan warna. Beda ya sama yang full. Di situ ada putih, grey, pink, dan hitam. Sebenarnya kalau gue lihat hitam dan grey-nya sih kayak aneh gitu aja ya, beda dikit banget. Cuma favorit gue tetap warna putih. Tentunya dengan ngebuang banyak tombol sebelah enter ya, lu mesti terima beberapa hal. Di sini tombol connect-nya disatuin ke F1 sampai F3. Yang ngebuat tombol itu ya nggak bisa di custom. Yang dimana ketika lu udah terbiasa mission control pakai F3 di Mac, ya di sini lu nggak bisa pakai. Tombol lock-nya yang tadinya dedicated, di sini ditanam bareng sama tombol delete. Ya, jadi lu mesti pencet F and delete untuk nge-lock, jadi lebih ribet. Dan arrow key juga jadi
miniatur kayak gini. Jadi ya, itu pasti lo terima. Sisanya secara build quality sama-sama premium, baterai tetap bisa pertahanin up to sampai 5 bulan. Nice job ya untuk Logitech pertahanin kualitas baterai di produk yang lebih kecil. Dan saran gue yang terakhir buat kalian yang kerjanya banyak database di Excel dan ngebutuhin angka, ya kayak gue bikin data monitor ya, chart monitor, pastiin beli yang MXQ yang full. Karena ya jelas lah ya, untuk numpad is the best untuk tipe kerjaan kayak gitu. Dan untuk mobilitas, MXQ Mini jawabannya. Ya, gue nggak bisa komentar banyak sih sebenarnya sama produk ini. Walaupun harganya sampai hampir sentuh 1,5 juta, ini udah benar-benar memenuhi kebutuhan gue. Dan apalagi gue nggak bisa tahu gitu saingannya. Jadi susah dikritik produknya karena nggak ada brand yang berani masuk sampai kelas premium kayak gini dan bikin keyboard bisa melayani lo hampir setengah tahun sekali cas untuk baterainya. Ya, gue bisa bilang Logitech memonopoli di bagian ini. Dan buat gue kayaknya Logitech udah bingung sendiri juga buat expand kemana lagi segmen productivity-nya sampai bisa keluarin keyboard yang kayak anti mainstream kayak gini loh. Ini keyboard yang biasa lo temuin cuma di Banggood atau AliExpress atau website belanja China tanpa brand. Tapi di sini Logitech gitu loh. Amazing banget. Di video berikutnya ya gue bahas. Gue Elin dari GTD, sampai jumpa.